Perkenalkan, nama saya Arinda Mutiara Bilkis dari kelas 12.5 absen 6. Di sini saya akan melakukan ujian praktek kimia dengan materi korosi pada paku. Untuk melakukan praktikum ini, bahan yang diperlukan adalah minyak, cuka, air mentah, air matang, air garam, paku, penutup gelas, karet, dan pinset. Setelah menyiapkan alat dan bahan, marilah kita mulai praktikum ini. Yang pertama, ambil paku dengan pinset. Lalu masukkan ke setiap larutan yang telah disiapkan, seperti minyak, cuka, air matang, air mentah, dan air garam. Setelah dimasukkan ke dalam semua larutan, tutup larutan dengan penutup dan gunakan karet. Setelah semua larutan tertutup, amati dan catat perubahan yang terjadi. Laporan hari kedua praktikum ujian praktek kimia korosi pada paku. Minyak tidak mengalami korosi, cuka mengalami korosi di ujung paku, air mentah mengalami korosi, air matang mengalami korosi, air garam mengalami korosi. Untuk saat ini yang paling besar mengalami korosi adalah air matang, dan yang tidak sama sekali mengalami korosi yaitu minyak. Laporan ujian praktek kimia hari ketiga. Minyak tidak mengalami perubahan, cuka terdapat gelembung-gelembung di sekitar paku, air mentah mengalami perkaratan atau korosi dan air berubah warna menjadi sedikit kuning, air matang mengalami perkaratan dan air berubah menjadi sedikit kuning, air garam mengalami perkaratan dan air berubah menjadi sedikit kuning. Laporan hari keempat ujian praktek kimia korosi pada paku besi. Yang pertama, minyak. Minyak tidak mengalami perubahan sejak hari pertama. Yang kedua, cuka. Cuka tidak mengalami perubahan sejak hari ketiga. Yang ketiga adalah air mentah. Semakin hari warna kuning semakin terlihat dan paku terlihat berkarat. Yang keempat yaitu air matang. Air matang warna kuningnya juga semakin banyak dan paku terlihat berkarat. Yang terakhir adalah air garam. Warna kuning di bawah paku semakin terlihat dan paku terlihat berkarat di bagian bawah. Laporan hari kelima ujian praktek kimia korosi pada paku besi. Yang pertama, minyak. Minyak tidak mengalami perubahan. Yang kedua, cuka. Cuka tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, air mentah. Air mentah semakin berkarat dan karat telah memenuhi seluruh permukaan paku. Yang keempat yaitu air matang. Air matang, paku semakin berkarat. Yang terakhir, air garam. Paku semakin berkarat. Laporan hari ke-6 ujian praktek kimia korosi pada paku besi. Yang pertama, minyak. Minyak tidak mengalami perubahan sejak hari pertama. Yang kedua, cuka. Cuka tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, air mentah. Air mentah, paku semakin berkarat dan warna air semakin menguning. Yang keempat, air matang, paku semakin berkarat dan air semakin berwarna kuning. Yang terakhir adalah air garam. Air garam paku semakin berkarat. Hari ke-7 ujian praktek kimia korosi pada paku besi. Pada hari ini kita sudah dapat membuka gelas-gelas plastik dan mengeluarkan paku dari dalam gelas. Minyak. Ini adalah paku yang direndam minyak selama 7 hari. Paku tidak mengalami perubahan ataupun perkaratan karena sifat minyak sendiri yang tidak dapat bereaksi dengan oksigen maupun air, sehingga minyak dapat melindungi paku dari korosi atau reaksi oksidasi. Yang direndam air cuka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengalami proses perkaratan. Hal itu terjadi karena cuka merupakan asam lemah. Ini adalah paku yang direndam selama 7 hari pada air cuka. Ia tidak mengalami perkaratan yang cukup banyak, tapi warna paku berubah menjadi hitam.
mentah. Ini adalah bentuk paku dari air mentah. Air mentah paling cepat mengalami reaksi oksidasi atau perkaratan. Hal itu terjadi karena oksigen yang terkandung di dalam air mentah sangatlah tinggi, sehingga dapat mempercepat proses perkaratan pada paku. Air matang. Ini adalah paku dari rendaman air matang. Pada hari kedua, ia lebih cepat mengalami perkaratan dibandingkan air mentah. Hal itu terjadi karena suhu air yang tinggi. Namun pada hari-hari berikutnya, ia laju reaksinya kalah dengan air mentah. Hal itu terjadi karena oksigen terlarut dalam air itu lebih rendah. Larutan garam. Pada larutan garam terjadi perkaratan seperti ini. Hal ini terjadi karena adanya elektrolit, oksigen, dan air pada larutan garam yang membantu proses oksidasi atau perkaratan pada paku. Jadi korosi adalah reaksi logam menjadi ion pada permukaan logam yang dipengaruhi oleh air dan oksigen. Faktor penyebab besi berkarat adalah kontak langsung dengan oksigen dan air seperti pada air mentah dan air matang. Juga karena pengaruh elektrolit seperti asam pada cuka dan garam pada larutan garam. Untuk mencegah korosi yang dapat kita lakukan adalah melapisi besi dengan minyak.